adalah imam dalam keluarga. Betul? Jika setiap subuh suami sulit bangun, berarti imam sulit lah itu. Ternyata ibu-ibu ini nasibnya macam-macam. Ada yang nasib baik dapat suami Nabi Musa, ada yang kurang baik dapat laki Qarun, tapi banyak yang sekarang dapat laki Fir'aun. Nah, ini contohnya. Kesian. Makanya tuh lihat yang lajang-lajang, yang soleh-soleh, yang baik-baik, lihat selamat dengan anak gadis itu sekarang. Datang lihat sama dia, anak gadis, mau dapat laki Fir'aun. Bagus kau nikah sama aku. Nampaknya kalian memang tak baik, tapi kalian sudah menyelamatkan generasi umat. Takbir! Yang suruh takbir tadi yang belum nikah. Anak ketiga. Suami sulit dibangunkan sebaik subuh, Pak Ustaz. Istri membangunkan terus. Yang wajib sholat itu suami apa istri? Dua-dua. Tapi yang mengajak itu adalah suami. Ya, penuh duit. Saya kalau udah tengok boni si duit hilang ya. Anfusakum, jaga diri kalian, jaga sembahyang kalian, jaga sholat kalian. Wa ahlikum, istri kalian, istri yang sedang di atas istri. Naro, dari api neraka. Anak muda, anak lajang, dulu kalian sholat, yang penting kalian pikirkan sembahyang kalian ada, sembahyang kalian saja. Tapi setelah punya istri, kalian mengambil air, kalian percikkan ke mukanya untuk sholat subuh. Bangun! Itu kalau nikah sudah 20 tahun. Tapi yang nikah kemarin bulan Syawal, honeymoon, wake up my honey, wake up my dear. Udah 3 kali tak juga bangun loh kau. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Banyak lagi misalnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Siapa malam-malam ini mengaji? Rupanya menantu dari Medan Sumatera Utara. Masya Allah. Tapi sayangnya itu cuma nama sinetron aja. Saya laki-laki sholat, puasa tak bisa membayar sholat, ke Makkah haji dan umrah tak bisa membayar sholat. La kafarata laha illa dzalik. Tak ada yang bisa menembus sholat kecuali sholat itu sendiri. Yang muda-muda yang umum belum banyak catatan sholatnya, tinggal sholat. Yang tua-tua baru tobat, sholat kalian yang lama-lama qadha. Habis sholat zuhur qadha. Usolli fardhu zuhri 4 raka'atin qadha'an. Qadha bukan qadha. Nanti habis sholat asar usolli fardhu asri 4 raka'atin qadha'an. Tapi jangan diqadha di Masjid Agung Medan. Ketahuan mana di sholat Ba'diyah. Sholat apa kau tadi? Sholat qadha. Kenapa? Banyak di rumah sembahyang tak sembahyang. Oh, jadi kau sembahyang 23 hari ini. Hari raya kurban, saya mau akikah, tapi juga mau kurban. Mana yang didulukan, berkurban atau akikah? Anaknya lahir hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari keenam, hari ketujuh. Pas hari ketujuh, pas Idul Adha, siapa yang akikah hari itu otomatis dapat pahala kurban. Tak bisa lagi dibuat, lewat akan datang. Maka setel ada di sekarang. Bisa tak? Pulang dari sini deh, bisa tak kita setel anak dilahir lagi? Kita tinggal 7 hari pas mau Idul Adha, baru dia lahir. Kita coba lah bang, kata dia. Pas nanti lahir ya 7, pas hari ke-7 akikah. Maka siapa yang akikah hari itu otomatis dapat pahala kurban. Kau kenapa tak kurban? Aku belum akikah. Kau kenapa tak kurban? Aku belum akikah. Ini banyak nih orang ini
seumur hidup tak pernah kurban karena belum akikah. Tidak ada hubungan antara akikah dengan kurban. Akikah bapak itu tanggung jawab ayah bapak. Akikah ibu itu tanggung jawab ayah ibu. Adapun kurban kita tanggung jawab kita. Jadi yang kemarin belum akikah waktu kecil karena tak ada duit, sekarang sudah jadi PNS duit banyak, balik dari sini langsung cari kambing, www.kambing.com. Langsung akikah nanti malam, undang tetangga, boleh. Tapi umur saya udah 40 tahun nggak usah, masih boleh akikah umur 40, tetap boleh. Tapi akikah saja, jangan tidak cukur rambut pula. Tak gendong sama Pak RT. Ibu-ibu yang udah umur 40-50, akikah saja boleh. Baca buku 37 masalah populer ditulis oleh Abdul Somad MCM. Tapi ibu akikah aja kalau kita ayun marhaban. Kalau dibuka itu boleh. Ustaz, kalau kita sholat, masalah kita belum selesai, hajat belum terkabul, apa solusinya? Inilah banyak orang mau instan sekarang, gara-gara terlalu banyak makan ayam penyet. Sampai ayam pukul-pukul goreng makan, semua mau dipercepatnya. Doa pun dipaksanya juga, doa penyet. Nabi Ibrahim berdoa minta anak, Rabbi abdi minas sholihin. Berapa lama? 86 tahun. Nabi Musa tersesat di lembah Tin, baru keluar 40 tahun. Nabi Muhammad SAW minta pindah arah kiblat Masjid Kiblatain yang di Madinah 17 bulan. Nabi Ibrahim 86 tahun, Nabi Musa 40 tahun, Nabi Muhammad 17 bulan. Kau berdoa kan? Kau tak berdoa pagi tadi? Sabar, karena sesuatu yang indah memerlukan masa dan saat. Allah cuma ingin melihat kau berdoa di tengah malam bermunajat. Allah Maha tahu. Anak kecil minta pisau. Jangan. Anak kecil nanti luka tanganmu, tapi nanti sampai masanya Allah akan berikan. Tak ada jalan lain kecuali husnul usolli sunnatal hajat raka'ataini billah ta'ala. Saya sudah sholat hajat minta anak, belum dapat juga Pak Ustaz. Berapa umur kau? Sudah 40 tahun. Kenapa belum ada anak, belum nikah? Semoga Ustaz selalu diberkahi umur yang panjang. Amin. Kalau nanti Ustaz ditangkap, apakah kami boleh berjihad untuk membela Ustaz? Mancing-mancingan. Saya sebagai warga negara yang baik, saya tidak melakukan kesalahan. Maka orang yang pakar hukum pengacara akan melihat apakah Abdul Somad melanggar. Pengajian di ruang tertutup, menjawab pertanyaan di tengah umat Islam, menjelaskan akidah umat, bukan di TV One, bukan di televisi, bukan di tanah lapang, bukan menghujat mencela orang. Maka kita bersikap adil. Saya tak mau melibatkan orang banyak. Allahumma ballagtu, ya Allah sudah kusampaikan. Allahumma fashhad, saksikanlah ya Allah. La haula wala quwata illa billah. Ustaz, tolong jelaskan secara singkat dan rinci. Sudah singkat, kita rinci pula. Hadis Rasulullah, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Man arafa nafsahu, siapa yang kenal dirinya, faqad arafa rabbahu, maka kenal Tuhannya. Satu, ini bukan hadis Nabi Muhammad SAW. Kalau ada ustaz yang berceramah mengatakan ini hadis, menunjukkan dia tak paham ilmu hadis. La aslalahu, tak ada dasarnya, bukan hadis Nabi Muhammad. Kedua, bahwa ungkapan ini adalah ungkapan ulama tasawuf. Dijelaskan oleh ulama apa maknanya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang kenal dirinya yang rendah, maka tahulah dia Allah yang tinggi. Siapa yang kenal dirinya yang fakir, kenallah dia
dia Allah yang kaya, tahu dia dirinya yang tidak punya apa-apa, tahulah dia Allah yang maha kuasa. Kenali diri baik-baik, maka mengenal Allah dengan secara nyata. Begitu penjelasan Imam ahli hadis Imam As-Sakhawi. Wallahu a'lam bishshawab. Kalau kita masbuk rakaat kedua, masbuk sholat terlambat rakaat kedua, ternyata bacaan Al-Fatihah imam belepotan. Gimana bacaan belepotan? Asal-asalan salah. Apakah kita berniat mufaraqah Pak Ustaz? Tengok dulu bacaannya macam mana. Kalau hanya sekedar lahan, kesalahan pada baris tidak fatal, sholatnya tetap sah. Tapi kalau bacaannya memang kacau balau, rukun sholat Al-Fatihah, Fatihah tak betul, batal Fatihah, maka batal sholat. Karena rukun tiang sudah tumpang, maka memisahkan diri dari imam, misahkan diri dari imam. Musafir cepat-cepat turun dari mobil, masuk ke masjid, tiba-tiba bacaan imam tak apa-apa kata dia, tak jelas. Adapun masih menurut syarat, baris atas dibuatnya baris bawah, begitulah kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Tapi kalau sudah fatal Al-Fatihah hancur lebur, maka batal sholat. Dia tidak perlu ikut mufaraqah, memisahkan diri dari imam. Ibu menyuruh anak perempuannya cerai dengan suami karena pemakai narkoba. Dengan semua sudah habis terjual, dan tabungan juga sudah habis Pak Ustaz. Suami-suami yang memakai narkoba jangan langsung dijudge, tapi ada langkah pertama nasihat, langkah kedua rehabilitasi. Kalau tidak juga mempan, maka perempuan punya wali. Bukan anak perempuan itu yang minta cerai sama suaminya, perempuan punya wali. Nah, ayah, datuk, abang, adik, paman, abang ayah, adik ayah, mereka yang kasih tahu. Hantu pencandu narkoba sini. Kau kan kami nasihati, kenapa kau tak berhenti juga? Maka dilapornya ke pengadilan agama. Tapi jangan langsung saja nasihat, SP1, surat peringatan. Tak juga mempan, masuk rehabilitasi, sehat 2 bulan kembali, diulangnya juga balik. Sampai tabung gas mininya pun dijual untuk beli sabu-sabu. Ini tak ada gunanya lagi, dipertahankan. Ulama yang dicintai umat, insya Allah, amin ya rabbal alamin. Anak mau tanya, 17 Agustus hari kemerdekaan, apa yang merdeka dan siapa yang merdeka? Merdeka dari Belanda sudah, merdeka dari Jepang sudah, merdeka mengatur sumber daya alam kita, kita menikmatinya full belum, merdeka anak-anak tidak bingung membayar uang sekolah SPP belum, merdeka sarjana bisa dapat pekerjaan yang layak belum. Siapa yang salah? Jangan banyak menyalahkan orang. Kita bangun negara ini bersama, jaga persatuan, jaga ukhuwah, kreatif, wujudkan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Pemerintah dengan keputusannya, legislatif, DPR, DPRD, DPD, DPR RI dengan undang-undangnya, dengan perdanya, alim ulama dengan ilmunya, insya Allah negeri ini akan merdeka. Baldatun thayyibatun wa rabbun. Bagaimana untuk sholat Jumat di saat khotib naik mimbar sementara kotak amal berjalan? Kotak amal yang berjalan tidak membatalkan sikap orang yang menggeser kotak amal, tak membuat rusak khutbah Jumat. Khotib di atas khutbah, jamaah yang dimuliakan Allah, hari ini kita takut kepada Allah, selamat dari azab kubur. Kotak tetap lewat, kan tak rusak konsentrasi, tetap lagi lewat, masukkan. Asal jangan selfie aja lagi, masuknya itu 10.000. Dan pula alhamdulillah udah sedekah hari ini. Saya tak suka kalau kotak berjalan. Kalau ada orang yang ngomong gitu, saya tak suka kalau kotak berjalan. Bisa Sumatera Utara jangan lagi ada kotak yang berjalan. Bisa. Syaratnya apa? Semua gaji potong atas 2,5%. Setuju? Bisa. Siapa bilang tak bisa? Zakat 2,5%, infak wakaf sedekah tambah 2,5%, 5% potong. Bisa kotak tak ada berjalan. Cuma khawatirnya orang kalau tak berjalan pingsan. Saya mohon kepada Ustaz,
rendahkan hati. Siapa bilang aku sombong? Rendahkan hati agar kiranya sudi mendoakan ibu saya yang sedang sakit. Nanti di akhir majlis kita berdoa semua, mudah-mudahan yang sedang sakit diberikan Allah kesembuhan, yang sedang hamil supaya mudah melahirkan, yang sudah punya anak supaya anaknya menjadi anak soleh dan solehah, yang belum menikah didekatkan jodohnya, yang belum nikah aja udah nikah pun amin. Ustaz, alhamdulillah saya ikut tes di Universitas Yaman. Alhamdulillah, bertambah anak Medan yang akan pulang mensiarkan agama Islam dari Yaman. Buya Yahya itu dari Yaman, dari Ahqaf. Saya lulus Ustaz, saya alumni dari Muallimin Unifa Medan. Ada yang kelas saya, sama-sama dari Al-Wasliyah. Bedanya dia tamat, saya tak tamat. Pandai pula dia mancing-mancing kita. Saya mohon minta bantuan biaya ke sana Ustaz, mau ujungnya tak sedap. Gayanya 60 juta Pak Ustaz. Tak bisa semua, tak pula ditinggalkan semua, tak janjikan dapat semua, tapi insya Allah beberapa perak dapat insya Allah. Nanti setelahnya kita jumpa. Tapi satu orang yang gerak-gerak nih. Ada pula lah. Ya Allah, berikanlah kesehatan kepada Ustaz Somad. Memang saya kurus tapi saya tak sakit. Serta kekuatan kepada guru kami, tuan guru kami, Ustaz kami, ulama kami, Ustaz Haji Abdul Somad Al-Jemaah dalam menjalani dakwah syiar Islam di bumi Nusantara ini. Ini pertanyaan apa ini? Khusus negeri Indonesia yang kami cintai. Begitulah sayangnya jamaah ini. Jadi Abdul Somad sampai hari ini bisa berjalan ke sana kemari bukan karena badannya sehat tapi karena doa orang-orang soleh. Kami seluruh jamaah muslimin muslimat sejenak mengirimkan doa kepada Ustaz Abdul Somad, semoga amal ibadah ibunda tersebut diterima di sisi Allah dan ditempatkan sebaik-baiknya. Almarhumah mak saya, Allahumma firlaha warhamha wa anbiha wa afu'anha wa akrim nuzulaha wa ja'alil jannata mahwaha. Kertas terakhir. Ibu menyuruh anak, oh juga itu yang dapat kita kaji pada kesempatan ini. Mari kita bermunajat kepada Allah. Astaghfirullahalazim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ahli baiti thayyibin tahirin wa ala hadhihi wa kulli niyatin salihah. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إنا نتوسل إليك بجاه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وبسر الفاتحة. Kami mohon kepada Engkau dengan kemuliaan Nabi Muhammad SAW, dengan kemuliaan surah Al-Fatihah, Antum farij kurubana, lepaskan kami dari segala masalah ya Allah. Wa anta qdi hajatina, tunaikan segala hajat kami ya Allah. Wa tarham mautana, orang yang sudah meninggal di antara kami curahkan rahmat-Mu ya Allah. Wa anta shfi marḍana, saudara kami yang terbaring sakit berikan kesembuhan ya Allah. Wa anta qdi hajatina, segala hajat dunia akhirat maka tunaikanlah ya Allah. Wa anta wafiqna lima tuhibbu wa tardah, tanamkan dalam hati kami iman dan Islam istiqamah agar kami dapat beramal dengan amal yang Kau cintai dan Kau ridhai ya Allah. Allahumma wafiq ulata umurina, Bapak Gubernur, Bapak Wakil Gubernur, para pemimpin-pemimpin kami, pegawai-pegawai kami, lembutkan hati mereka untuk beramal, menolong hamba-Hamba, menolong agama-Mu ya Allah. Allah mansurna al-qawmil kafir, tolong kami menghadapi orang kafir. Mansurna al-qawmil zalimin, bantu kami menghadapi orang zalim. Amin. Qawmil munafiqin, bantu kami menghadapi orang-orang munafik ya Allah. Allahumma ja'al hadzal balada baladan amina mutma'inna ya'tihi rizquhu min kulli makan. Jadikan Sumatera Utara negeri yang aman, damai, terbuka pintu rezeki dari segala penjuru ya Allah. Allahumma ja'al abna'ana wa banatina min huffazil Qur'an wal hafizat. Jadikan anak-anak kami menjadi para penghafal Al-Qur'an.
Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma ja'al akhir kalamina inda intihai ajalina. Jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami sampai, yang terakhir keluar dari mulut kami nanti la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban
Ilong ko perlu. Cara menikmati sunset. Kau harus pakai HP, nak beli GoPro. Perlu buka video 6 menit. 6 menit. Panjang lah 6 menit. Habis baterai 5%.